Hai guys, baru-baru ini ramai yang membicarakan tentang Omnibus Law di Indonesia ya. Informasi ini bahkan sampai diberitakan di berbagai negara di dunia, seperti Korea, Cina, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Baru kemarin nih guys, pada sidang paripurna tepatnya hari Senin tanggal 5 Oktober 2020, DPR RI telah mengesahkan Omnibus Law rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Namun, keputusan ini menimbulkan banyak pro dan kontra antara buruh dengan pemerintah. Kaum buruh merasa banyak dirugikan dengan adanya peraturan baru yang satu ini. Eits, sebelum lebih jauh lagi, kamu harus tahu dulu nih, Omnibus Law itu apa sih? Nah, secara hukum, Omnibus Law merupakan suatu undang-undang yang menyasar satu isu besar yang mungkin dapat memangkas dan atau merevisi suatu undang-undang. Omnibus Law yang diterapkan di Indonesia kali ini banyak membahas tentang buruh, sehingga banyak dari kaum buruh yang turun ke jalan untuk mengajukan pembatalan atau perbaikan peraturan yang baru ditetapkan tersebut. Tapi untuk menambah wawasan kamu juga harus tahu nih bahwa Omnibus Law tak hanya ada di Indonesia saja loh. Beberapa negara ini juga menerapkan Omnibus Law. Penasaran? Langsung saja, inilah 5 negara yang telah menetapkan Omnibus Law selain Indonesia. Hai guys, sebelum lebih jauh, cus bergabung dulu dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi channel ini agar kalian tetap update informasi terbaru dari channel Wawasan ya. 1. Vietnam. Negara yang dikenal dengan julukan naga biru ini ternyata telah lebih dulu menerapkan peraturan yang belum diterapkan oleh negara-negara di Asia loh. Tak hanya Indonesia, Vietnam yang juga selaku negara penganut civil law juga punya Omnibus Law yang sudah diterbitkan. Beberapa aspek yang disorot adalah Law on Excise Tax, Law amending and supplementing a number of articles of the Law and Value Add Tax. 2. Kanada. Negara yang terletak di bagian utara benua Amerika ini memilih untuk menerapkan Omnibus Law guna mengimplementasikan perjanjian perdagangan internasional. Berbeda dengan Indonesia ya guys, yang isinya berfokus membahas tentang buruh, Kanada kemudian memodifikasi 23 undang-undang lama untuk bisa mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh World Trade Organization. 3. Turki. Juga bukan tentang buruh dalam mengamandemenkan peraturan pajaknya. Turki juga menerapkan Omnibus Law. Beberapa aspek yang disorot adalah income tax, value add tax, belanja pajak, tabungan pensiun, jaminan sosial, dan asuransi kesehatan. Beberapa amandemen dalam Omnibus Law nomor 7161 sudah diterbitkan pada Januari 2019. 4. Selandia Baru. New Zealand atau yang sering kita sebut Selandia Baru juga menerapkan Omnibus Law loh untuk mengamandemenkan peraturan pajaknya yang tertuang dalam Taxation Act 2019. Penerapan Omnibus Law di Selandia Baru diharapkan mampu meningkatkan pengaturan pajak yang berlaku dalam rangka yang luas dan bertarif rendah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Ya, kalau ini sih menguntungkan rakyat ya, karena pajak yang harus dibayarkan jadi lebih ringan. 5. Filipina. Satu lagi nih negara di Asia Tenggara yang telah menerapkan Omnibus Law. Dengan penyebutan yang berbeda, di Filipina aturan ini disebut dengan The Omnibus Investment Code, yaitu serangkaian peraturan yang memberikan intensif komprehensif secara fiskal dan non-fiskal. Penerapan ini dipertimbangkan dalam rangka investasi dan pembangunan nasional. Nah, itulah beberapa negara yang telah menerapkan Omnibus Law sebelum di Indonesia ya. Memang untuk melakukan sebuah perubahan tidaklah mudah ya guys. Ada perbaikan-perbaikannya juga. Negara-negara tersebut harus melalui yang namanya pro dan kontra juga pastinya. Bagaimana menurutmu mengenai hal tersebut? Tuliskan pendapatmu melalui kolom komentar ya.
Oke guys, cukup sekian dulu ya videonya. Jangan lupa like and subscribe. Bagikan juga wawasan ini dengan cara share ke sosial media kalian. Thanks for watching and see you!